Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya berharap kita sekalian tetap ada di dalam pemeliharaan dan kita menikmati lawatan serta kasih Tuhan atas hidup kita. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Bersyukur buat kasih karunia, buat pertolongan, buat penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan baik, menyatakan diri, menolong dan melawat kami. Saatnya kami akan mendengar berita firman Tuhan, berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal pertama, ayat 29 sampai ayat 31 demikian. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Amsal atau Salomo menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada orang-orang yang tidak berpengalaman atau orang-orang yang berpegang pada kebenaran diri sendiri, atau lebih mengerucut kepada mereka yang adalah orang-orang yang berdosa. Ketika sang hikmat itu menyampaikan berita, menyampaikan pengetahuan, menyampaikan sebuah kebenaran, kehidupan yang takut akan Tuhan, mereka membenci pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Mereka juga tidak mau menerima nasihat, tetapi menolak segala teguran dari Tuhan. Alkitab berkata bagi orang-orang yang demikian, sesungguhnya mereka bertindak, mereka berbuat atas sekehendak hati mereka sendiri. Jadi berdasarkan keputusan sepihak dari manusia yang tak berpengalaman itu, mereka memang bersengaja untuk tidak mau menerima nasihat. Juga mereka menolak segala teguran dari Tuhan. Padahal nasihat dan teguran itu adalah tanda kasih daripada Tuhan sang hikmat itu sendiri. Nah, oleh karena orang-orang tak berpengalaman, berprinsip, berpegang kepada pendirian ini, maka ayat 31, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka. Jadi, apa yang mereka kerjakan bagi orang lain, apa yang mereka buat untuk kepentingan diri sendiri, menjatuhkan orang lain, justru itulah yang akan mengenai dirinya sendiri. Seperti istilah senjata makan tuan. Senjata itu dipergunakan adalah dalam rangka membela diri, untuk menolong melepaskan diri dari semua musuh. Tetapi justru senjata itu menjadi alat untuk menghancurkan, meruntuhkan diri sendiri. Itulah orang-orang yang tidak berpengalaman. Menolak teguran dan mencemooh, berolok-olok, itu sendiri yang akan tertimpa kepada dirinya. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka. Apa yang mereka hasilkan itu, itulah yang akan mereka kenakan atas hidup mereka. Apa yang mereka tabur, itulah yang akan mereka tuai dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Mereka akan dipuaskan dengan kejahatan mereka. Mereka akan menjadi kenyang dengan segala rencana-rencana mereka sendiri. Tentu rencana yang berlawanan dengan kehendak Tuhan.
Inilah yang saya katakan prinsip pembiaran adalah sesungguhnya penghukuman yang paling berat dari Tuhan. Tuhan tidak mau berbicara, Tuhan tidak mau menyatakan diri. Ini adalah penghukuman yang terberat bagi manusia. Karenanya Alkitab berkata, biarlah semua orang memiliki pengetahuan, berhikmat, hidup dan tinggal di dalam kebenaran, dan tidak menolak didikan itu, serta berkata bahwa biarlah hidup kita ini hanya takut akan Tuhan saja. Karenanya, Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi hari ini kita tetap ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan, karena rencana dan kehendak Tuhan dan firman Tuhan itulah yang akan membuat mata kita terang, yang akan membuat jalan langkah kita menjadi baik. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.